Recording in masih Eropa progress. juga ya, masih Eropa juga, tapi pastinya punya keunikan tersendiri. Negeri di bawah laut katanya. Baik, Bapak Ibu beserta sahabat Al-Multajam semua bisa segera langsung di-share informasi ini seluas-luasnya dan segera ajak semuanya untuk ikut gabung dalam agenda kita di Ramadan di Safari Ramadan Global. Mungkin bisa sudah bisa terdengar ya Bapak Ibu ya suara saya ya. Barangkali kurang pas boleh komen di kolom komentar. Nanti kita setting lagi. Tapi sepertinya sudah cukup ya. Oke. Baik, silakan kita sudah pukul 16 lewat 6 ya. Mungkin sekitar 2-3 menit lagi kita akan mulai agenda kita pada sore hari ini. Dan mungkin bisa disebarkan seluas-luasnya. Ini masih minim ya yang berpartisipasi. Bisa langsung disebarkan seluas-luasnya agenda Safari Ramadan Global episode terakhir pada sore hari ini, episode keempat. Sudah mau ini ya, berakhir Ramadan ini luar biasa. Kita tidak terasa sekali ya. Sayang sekali kalau kita nggak optimalkan ini. Ramadan ini sudah hari ke-23 ya, 23 Masya Allah. Bisa? Luar biasa. Baik, silakan disebarkan informasinya seluas-luasnya ke siapapun, ke keluarga, tetangga, teman, wali santri, teman kantor, dan lain sebagainya. Mangga disebarkan seluas-luasnya, karena ini terbuka untuk umum, untuk semuanya ya. Terutama pastinya untuk Sivitas Akademik Al-Multajam. Kalau Sivitas Akademik Al-Multajam wajib ya. Jadi silakan di-share ke bagiannya masing-masing, semuanya harus ikut ya. Sayang sekali ini kalau kita nggak ikut sore hari ini, waktunya cuma singkat ya, cuma 1 jam kurang lebih. Tapi nanti bermakna begitu ya, maknanya luar biasa. Bagaimana menjemput Lailatul Qadar dan langsung live dari negeri Belanda bersama guru kita Ustadz Kiai Haji Abdul Rasid LCMAG. Masya Allah. Oke, silahkan bisa disebarkan seluas-luasnya di bagiannya masing-masing. Silahkan diajak semuanya atau disebarkan ke grup manapun karena ini terbuka untuk umum, siapapun bisa ikut. Dan sore hari ini tidak live YouTube ya. Jadi semuanya kita fokus di Zoom. Nah, di Zoom. Insya Allah hanya 1 jam, tidak lama. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Al-Multazam semua. Beberapa saat lagi kita akan mulai dan kami terus informasikan bahwa Pondok Pesantren Al-Multazam masih membuka pendaftaran untuk semuanya. Begitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, teman-teman sahabat Al-Multazam semua yang mau mendaftarkan putra putri tercintanya bisa langsung datang ke Al-Multazam atau sekarang mudah ya. Tidak harus datang ke Al-Multazam, tinggal klik aja prs.almultazam.id dan bisa langsung daftar di sana. Begitu ya. Jadi mudah sekali. Yang pengen tahu Al-Multajam seperti apa, sekarang bisa ikutin saja media sosial kita ya. Dari mulai Instagram atau mungkin Facebook atau YouTube begitu ya, dan media-media yang lainnya yang bisa diikuti update informasi terkait dengan Al-Multajam seperti apa, di mana tempatnya seperti apa, semuanya sudah kita share begitu ya. Informasinya luas sekali. Atau mau info-info spesifik juga ada media sosial khusus ya, seperti SMP, SD, kemudian PAUD, perguruan tinggi, STIQ, itu juga ada media sosial yang khusus. Barangkali yang ingin mengikuti secara khusus atau melihat informasi-informasi media sosialnya secara khusus. Baik Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Al-Multajam semua, kita akan mulai 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Oke, silakan diworo-woro, ini pesertanya belum naik ini. Silakan di bagiannya di-share informasinya ya. Di-share seluas-luasnya di bagiannya atau di grup wali kelas di grup kelasnya masing-masing. Kita ikut semua dalam agenda Safari Ramadan Global episode terakhir ya, episode keempat begitu ya, yang akan mengambil tema Abdul Rasid LCMAG. Oh ya, sebentar. Ini terlalu keras. Oke, ya, oke, sip. Begitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa di-share seluas-luasnya informasinya dan tepat sekali materi ini karena masuk 10 Ramadan akhir ya. Jadi ini sayang sekali ini pahalanya luar biasa, 1000 ibadah 1000 bulan ya. Makanya sayang sekali kalau kita tidak tahu begitu caranya seperti apa gitu. Makanya penting sekali ada materi tentang bagaimana menjemput Lailatul Qadar. Apalagi ini plusnya karena live langsung dari Eropa ya, dari Belanda.
Masya Allah, luar biasa. Ini apa namanya, kalau berbicara Belanda itu katanya, nanti Ustaz Rosid akan bercerita live langsung dari sana gitu ya, yang lihat langsung. Kalau saya katanya itu salah satu pusat peradaban ya, karena yang paling negara yang paling sukses bisa apa namanya, negerinya itu di bawah laut ya, di bawah dataran, di bawah laut, datarannya itu di bawah laut dan tidak banjir dan lain sebagainya gitu ya. Jadi salah satu kemajuan teknologi di dunia ini salah satunya adalah Belanda gitu ya. Nah ini bisa jadi informasi juga buat kita ya, bagaimana kemajuan di sana, dan nanti akan diceritakan langsung live gitu ya, yang melihat langsung seperti apa kondisinya oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Abdul Rashid LCM AG. Baik, sepertinya kita malah jadi gak jelas. Oh iya, jelasan yang tadi kayaknya terlalu keras. Oh, ngeresek katanya, ngeresek. Kayaknya enakan yang tadi ya. Sekarang kekecilan atau udah pas ya suaranya? Kita coba cek 1 2 3. Cepet pas ya kayaknya pas yang ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu beserta sahabat Al-Multajam semua, apakah kita mulai atau nunggu dulu? Sepertinya nunggu dulu ya, karena masih sedikit pesertanya. Mangga bisa di share ya seluas-luasnya di grup bagiannya, diajak semuanya. Ini dari mulai Pak Ud, SD, SMP, SMA, STIQ ya. Dan juga untuk wali santri, wali mahasantrinya bisa diajak semuanya untuk bergabung di agenda pada sore hari ini. Juga pada masyarakat pada umumnya juga bisa diajak ya. Mungkin sambil menyiapkan takjil dan lain sebagainya, bisa sambil mendengarkan Safari Ramadan Global episode terakhir. Episode terakhir langsung live dari negeri Belanda. Dan katanya di sana jam 10 ya. Jam 10 pagi siang ya. Di Belanda itu jam 10. Di kita jam 4 sore, bentar lagi buka. Oke, silahkan disebarkan informasinya seluas-luasnya ke grup manapun, silahkan, karena ini terbuka untuk umum. Kita sebarkan informasinya. Insya Allah ada orang yang bergabung dengan kita dan dia terinspirasi dengan apa yang nanti akan disampaikan. Kita pun yang menyebarkan informasinya akan mendapatkan pahalanya. Makanya ini kesempatan yang tinggal mencentikan jari ya. Itu dapat pahala. Jadi yuk di-share informasinya seluas-luasnya. Kita ajak semuanya untuk gabung dalam agenda episode terakhir Safari Ramadan Global 1447 Hijriah bersama pemateri kita, guru kita yang sudah tidak asing lagi begitu ya, Ustaz Kiai Haji Abdul Rashid LCM AG. Oke, ya sudah mulai nanjak nih yang mengikuti. Kita coba challenge sampai 30 ya. Kalau sudah 30 ke atas kita akan mulai. Oke, silakan bisa disebarkan informasinya seluas-luasnya. Kita akan mulai agenda pada sore hari ini. Dan bisa di-share ke bagian-bagian atau bisa di-share juga ke wali santri. Bisa juga di-share ke masyarakat, teman kerja, teman tetangga mungkin, atau saudara, ya, grup keluarga. Di-share aja seluas-luasnya karena agenda kita terbuka secara umum. Oke, dan juga mungkin ini menjadi awal ya Ramadan ini untuk agenda-agenda kajian atau podcast seperti ini, dan nanti pasca Ramadan juga kita akan terus begitu ya untuk menebar informasi, menebar kebaikan. Yang belum follow akun kita ya Al-Multazam KNG ya, silahkan bisa di follow agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari Pondok Pesantren Al-Multazam. Dan di Ramadan ini begitu ya, Pondok Pesantren Al-Multazam juga membuka bagi Bapak Ibu sahabat Al-Multazam semua yang ingin menunaikan zakat, infak, sedekah, wakafnya, jangan kemana-mana, di Al-Multazam saja ya. Al-Multazam ada Al-Multazam Peduli yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf begitu ya.
Kemudian bagaimana informasi programnya kemana, bisa di follow saja, ada @almultazam_peduli informasinya. Oke, baik, sepertinya sudah mulai bisa dimulai nih agenda kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih nih sahabat Al-Multazam, Bapak Ibu semua yang sudah berkenan menyisihkan waktunya, kuotanya untuk ikut agenda pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan ini merupakan episode terakhir ya, episode terakhir dari rangkaian Ramadan, Safari Ramadan Global 1447 Hijriah. Baik, sepertinya sudah bisa dimulai ya. Kita mulai aja. Mohon izin Bapak Ibu beserta sahabat Al-Multazam semua, agendanya kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati pemateri kita, beliau juga ketua 2 di Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Salatimah, Ustaz Kiai Haji Abdul Rasid LCMAG. Yang kami hormati seluruh pengurus yayasan dan juga seluruh kepala divisi, mobil khusus Mudir Mahad Al-Multazam dan Mudir Mahad Al-Multazam 2 yang insya Allah dari tadi awal kita buka Zoom juga sudah bergabung ya. Insya Allah. Jazakumullah khairan. Dan tentunya yang kami hormati seluruh asatidz wal ustada dan juga seluruh Bapak Ibu yang mengikuti agenda ini, dan kami kembali informasikan bahwa agenda ini terbuka untuk umum. Jadi silahkan bisa disebarkan informasi kebaikan ini di grup kelasnya atau di grup yang lain ya, di luar Al-Multazam. Silahkan disebarkan seluas-luasnya informasi kebaikan pada sore hari ini. Dan kami perlu informasikan bahwa agenda ini merupakan agenda terakhir ya dari rangkaian Safari Ramadan Global 1447 Hijriah. Sore hari ini untuk waktu Indonesia itu episode keempat ya, episode terakhir yang akan membahas tentang menjemput Lailatul Qadar bersama Ustaz Kiai Haji Abdul Rasid LCMAG. Episode sebelumnya kita Jumat kemarin ya, kita diskusi tentang bagaimana keluarga ya, bagaimana membangun keluarga di Ramadan ini bersama Ustaz Dudung dari Jepang. Kemudian sebelumnya, Jumat sebelumnya bersama Ustaz Adin dari Jerman, dan sebelumnya lagi di Jumat pertama Ramadan bersama Ustaz Dr. Agus ya, Dr. Agus dari Indonesia. Dan perjalanan kita bermuara di Belanda pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan, dan juga kita diberi kesempatan masuk ke 10 hari terakhir, di mana di sini banyak keutamaan yang luar biasa. Salah satunya bagaimana menjemput Lailatul Qadar yang akan kita bahas sore hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada jejak kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu beserta sahabat Al-Multazam semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia semuanya, mari kita buka agenda kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk membuka agenda kita, alangkah baiknya kita membacakan suratul Fatihah untuk membuka, dan mudah-mudahan agenda kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dibuka dengan Al-Fatihah ini pertemuan kita semakin berkah. Ya, sepertinya sudah tidak sabar nih. Ingin melihat seperti apa negeri Belanda. Baik, langsung aja tanpa berpanjang lebar. Seperti biasa, karena waktu kita terbatas, kami persilakan Bapak Ibu beserta sahabat Al-Multazam semua bisa bertanya di kolom komentar. Nah, jadi sehingga nanti setelah Ustadz Rosyid menyampaikan materi,
bisa langsung diskusi. Atau syukur kalau misalkan ada yang mau bertanya secara langsung. Nanti setelah agenda ini, setelah beliau menyampaikan materi, bisa diskusi secara langsung. Dan langsung tanpa berpanjang lebar, kami serahkan waktu seluas-luasnya kepada guru kita, Ustaz Haji Abdul Rasid LCMAG, untuk menyampaikan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Wassalatu wassalamu ala man qala anna lailatul qadr في أواخر رمضان في ليالي الوتر صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. As-saimuna was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf suaranya tidak bisa lebih keras, ini sudah maksimal. 3 hari ini tenggorokan terasa gatal, jadi pengaruh kepada suara. Mudah-mudahan jelas ya. Yang pertama tentu kita harus terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk menapaki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, terutama hari ini bertemu antara Sayyidul Ayyam dengan Sayyidul Syuhur, bertemu dengan hari terbaik di bulan terbaik, hari Jumat yang penuh berkah dan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menaungi kita semua, dan dengan kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmat-nikmat yang lain untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada qudwah kita, tauladan kita yang senantiasa memberikan contoh terbaik buat diikuti oleh seluruh umatnya, termasuk bagaimana Rasul mencontohkan ketika mengisi malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, saimun saimat, seluruh sivitas akademikal multazam dan seluruh yang hadir. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya selalu merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan takdir yang Allah tetapkan buat kita semua. Hari ini kita di mana, besok kita di mana, dan seterusnya kita di mana. Hari ini kita mendapatkan apa, besok kita mendapatkan apa, atau besok kita kekurangan apa, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari takdir yang sebagai orang mukmin tidak ada kata lain kecuali radina billahi robba, kita ridho dengan segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ketetapan Allah yang diberikan kepada kita apapun itu sudah berdasarkan kadar yang Allah tetapkan sesuai dengan kesiapan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah lah zat yang maha tahu tentang itu semua. Sehingga apapun yang kita dapatkan, kita harus terus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian hidup akan menjadi lebih indah, hidup akan menjadi lebih nyaman, lebih damai, dan kita rasakan ke depan tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebingungan, tidak ada kegalauan di dalam menghadapi apapun yang akan kita dapatkan ke depan, insya Allah. Takdir Allah memperjalankan saya untuk Ramadan kali ini ke beberapa tempat, dan sekarang terakhir ada di Utrecht di Belanda untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama dengan melaksanakan agenda yang sama, agenda i'tikaf 10 malam terakhir di
eh, salah satu masjid kebanggaan masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia di Belanda, bahkan termasuk kebanggaan masyarakat Indonesia. Nah, ini menjadi satu-satunya tempat yang dibeli tahun lalu dan ternyata luar biasa besar sekali. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa mengelolanya dan memakmurkan tempat ini sehingga syiar Islam ya, atau cahaya Islam ini bisa kembali terang benderang menerangi seluruh wilayah Eropa. Meskipun secara kuantitas, secara jumlah, tentu di Almania atau di Jerman jumlah masyarakat Muslim Indonesia lebih banyak ya, dibanding dengan di Belanda, dan karakternya hampir sama. Mereka kalau tidak mahasiswa, mereka adalah orang-orang yang bekerja, sehingga untuk meramaikan masjid perlu effort yang besar, perlu upaya yang besar. Saya selalu sampaikan bahwa bukan saya yang mengajari mereka, bukan mereka yang belajar kepada saya, tapi saya yang belajar kepada mereka. Satu hal yang perlu jadi spirit kita, semangat kita adalah ketika di tanah air kita mendapatkan masjid hampir di setiap tempat, hampir di setiap gang. Bahkan jarak masjid dengan rumah kita mungkin tidak sampai ribuan, hanya ratusan meter dari rumah kita. Tapi ternyata kenapa kaki ini begitu berat untuk melangkah? Sementara mereka di sini untuk bisa sampai di masjid menempuh jarak berkilo-kilo bahkan puluh kilo. Untuk sampai di masjid membutuhkan waktu dengan kendaraan sendiri 20 menit, 30 menit, bahkan ada yang sampai 1 jam. Tapi mereka begitu semangat untuk hadir di masjid. Ya, kadang kita merasa malu melihat begitu antusias mereka untuk hadir di majelis-majelis di masjid, sementara kita sendiri di negeri sendiri yang Allah berikan begitu banyak kemudahan, ternyata kita masih banyak lalainya. Mudah-mudahan ini menjadi spirit buat kita semua, termasuk dalam hal bagaimana mereka begitu semangat untuk mengejar Lailatul Qadar. Karena memang perintah atau instruksi anjuran dari Rasulullah SAW itu berlaku untuk siapapun. Taharrau Lailatul Qadar. Taharrau artinya kejar, ya, teliti kapan keluarnya, ya, dapatkan Lailatul Qadar itu, dan Rasul sudah memberikan rambu-rambunya. Ya, bahwa itu terjadi di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Problemnya sekarang kita ada dua versi. Versi yang puasa dimulai hari Rabu, maka hari ini adalah hari ke-24. Sementara versi orang yang memulai puasa hari Kamis, maka hari ini adalah hari ke-23. Artinya nanti malam adalah malam ke-24 bagi kita. Termasuk saya sendiri kebetulan di tempat pertama singgah di bulan suci Ramadan, memulai puasanya hari Kamis sama dengan antum semua. Sementara di masjid ini terakhir saya menetap, mereka memulai puasanya hari Rabu, seperti Muhammadiyah. Berarti hitungan ganjil itu bisa setiap malam, versi mereka dan versi kita. Dan sebenarnya begitulah, kenapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya memang kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jangan menunggu malam-malam ganjil versi kita, karena bisa jadi versi yang benar adalah versi mereka. Maka kita anggap semua 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan itu adalah malam di mana kita bisa mengejar, bisa mengintip, bisa mendapatkan malam terbaik yang Allah sediakan untuk siapapun yang mau bersungguh-sungguh di dalamnya. Hadirin wal hadirat, as-saimun as-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih? Apa sih yang menjadi istimewa? Kenapa harus diburu? Kenapa harus dikejar? Kenapa harus kita dapatkan?
Ya, tentu di sana ada keistimewaan, ada keagungan yang itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa dia lebih baik? Karena di malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kita sering mendengar dari gurunda kita, Dr. Agus, dari yang lain bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an semuanya menjadi mulia, semuanya menjadi istimewa. Ya. Waktunya menjadi istimewa. Tempatnya juga menjadi istimewa. Al-Quran turun di Mekah dan di Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi dua tempat suci umat Islam yang sangat istimewa. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi Ar-Ruhul Amin, menjadi malaikat yang paling istimewa di sisi Allah. Diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul menjadi manusia dan Rasul Nabi terbaik. Diturunkan di bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu menjadi malam terbaik. Disebutkan dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di malam yang penuh berkah. Jadi sudah pasti malam itu adalah malam yang diliputi, dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, ya bukankah Quran itu turunnya bertahap? Tapi kok disebutkan malam Lailatul Qadar cuma semalam? Ini yang harus kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus di malam Lailatul Qadar itu ke Baitul Izzah, atau seringkali kita dengar langit dunia. Jadi diturunkan sekaligus pada malam yang penuh berkah tersebut. Baru setelah itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW munajjaman, secara bertahap sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kejadian, dan seterusnya sampai selama kurang lebih 23 tahun lamanya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam surat Al-Isra Allah sampaikan wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran itu dicicil, ditaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, untuk dibacakan kepada manusia secara perlahan, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat. Padahal satu wahyu saja yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasul ya mendapatkannya dengan penuh perjuangan. Karena itu disebut qaulan tsaqila. Wahyu Allah itu sesuatu yang sangat berat. Sampai ketika menerima wahyu, sampai mau pingsan, berkeringat dingin, dan lain sebagainya. Apalagi kalau diturunkan sekaligus kepada Rasulullah, yang itu mungkin nggak kuat untuk menahan bebannya, dan seterusnya. Ya, begitulah hikmah bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Sekali lagi bahwa Lailatul Qadar adalah yang istimewa karena berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Apa yang terjadi di malam itu? Di malam itu seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanazzalu malaikat warruh. Malaikat dan roh di situ adalah malaikat Jibril. Ya, dia akan istimewa sekali, dia malaikat, para malaikat. Berapa jumlah malaikat yang diturunkan Allah ke muka bumi ini? Disebutkan dalam banyak riwayat, jumlah malaikat yang Allah turunkan pada malam itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di dunia. Andai itu diwujudkan, maka akan penuh sesak. Jadi dunia ini pada malam Lailatul Qadar penuh sesak dengan para malaikat.
Apa tugas malaikat? Kenapa Allah menurunkan para malaikat? Tanazzalul malaikat wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Mereka ada turun ke dunia ini membawa rahmat, membawa keberkahan, membawa salam, kedamaian. Makanya bagi orang-orang yang betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar akan merasakan bagaimana nikmat dan damainya malam hari itu. Dan mendoakan siapapun yang atau mengamini setiap doa hambanya yang berdoa pada malam itu. Serta mendoakan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah atau berbuat baik di malam itu. Ya. Tentu kita berharap kalau kita ingin mendapatkan, kita ingin diamini, ingin didoakan oleh para malaikat yang jumlahnya tadi lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi, ya tolong jangan lewatkan dari doa-doa terbaik kita di malam Lailatul Qadar itu. Dan juga tugas yang lain dari para malaikat adalah tanazzalu alaikum wa rufiya bi rabbihim min kulli amr. Mereka mencatat takdir tahunan yang Allah tetapkan. Ada mengatakan bahwa ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa merubah selama hidupnya. Mencatat seluruh ketetapan Allah yang berlaku setahun. Ya, karena kan Lailatul Qadar akan hadir setiap tahun. Maka takdirnya kalau kemudian ditetapkan itu berlaku sampai tahun depan, Lailatul Qadar tahun depan akan datang. Itu tugas yang diberikan kepada malaikat, dan tentu kita berharap salah satu doa-doa kita adalah kita mendapatkan takdir terbaik untuk kita semua di malam itu. Ibnu Abbas mengatakan ketika Allah menyampaikan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata-kata keselamatan yang akan diraih, didapatkan oleh siapapun yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah keselamatan dari segala keburukan. Imam Mujahid mengatakan salam di sini adalah ungkapan salam, pemberian salam dari malaikat kepada seluruh ahli ibadah di malam itu. Ibnu Katsir mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa malam itu dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan. Kondisinya tenang, damai, dan jauh dari gangguan setan. Ini bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, hanya dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkannya. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, faman harrama Lailatul Qadar faqad hurim. Orang yang Allah cegah untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Problem kita, ya, ini kan udah libur. Karena kita liburan, jadi banyak dari sudah pulang kampung, sibuk dengan baik itu pulang di perjalanan, maupun mungkin sibuk mempersiapkan tradisi kita di akhir-akhir Ramadan, sibuk mempersiapkan untuk Lebaran. Sehingga itikafnya bukan di masjid, banyak yang itikafnya di mall katanya begitu ya. Kapan malam Lailatul Qadar itu dimulai? Tentu selayaknya setiap hari kita memulai malam itu sejak azan maghrib berkumandang, maka itu sudah mulai masuk ke malam terbaik. Yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun, bukan sama baiknya. Seringkali kita salah. Kita mengatakan ini kalau di jumlah dihitung-hitung sama dengan 83 tahun. Padahal kalimatnya khairun, lebih baik. Nah, lebihnya seperti apa? Dari 1000 bulan, maka kelebihan ketika Allah menyebutkan lebih,
maka tidak terbatas. Bisa jadi keberkahan yang kita dapatkan kalau dihitung dengan tahun lebih dari 83 tahun, bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa kalau diungkapkan dengan hitungan. Ya. Tapi Allah sebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik. Hadirin wal hadirat, as-saimun was saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memotivasi diri kita supaya lebih semangat dalam berburu, mengejar malam Lailatul Qadar, mari kita hadirkan dalam diri kita bahwa inilah Ramadan terakhir yang Allah siapkan untuk kita. Kita belum pasti dan belum tentu untuk kembali mendapatkan, meskipun kita terus berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa berapa banyak orang-orang yang terus berdoa tapi kemudian Allah tidak memberikan kesempatan itu, dan mereka ada yang meninggal sebelum Ramadan, ada yang meninggal saat Ramadan, bahkan ada yang meninggal detik-detik menjelang kehadiran malam Lailatul Qadar. Itu juga bagian dari orang yang mungkin Allah batasi tidak akan Ustaz Afwan Ustaz ke Afwan ke mute. mute. Maka sekali lagi kita sikapi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang Allah siapkan, Allah berikan kesempatan untuk kita sehingga kita akan maksimal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memimpin salat mengatakan sallu salata muwaddi'. Salatlah seakan-akan ini salat terakhir yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melakukan. Juga kita sering dengar i'mal, sebuah riwayat yang mengatakan i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal esok hari. Artinya dengan demikian kita harus memaksimalkan upaya kita, memaksimalkan segala kemampuan kita untuk mengejarnya. Insya Allah masih ada sepekan ke depan, 25, 27, 29. Ya. Mungkin beberapa ada yang mengejar hanya 27, setelah 27 sepilah masjid. Padahal masih ada 29, itu malam ganjil. Ya. Itu juga masuk dalam perintah dan instruksi dari Rasulullah SAW untuk mengejarnya. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah, ada ungkapan dari para salafus soleh bagaimana mereka mengisi, sebelum nanti bagaimana Rasulullah mengisi. Ungkapan yang mungkin ini juga bisa jadi spirit motivasi buat kita semua adalah ungkapan Ibnu Rajab rahimahullah. Dia mengatakan bahwa 10 malam terakhir itu adalah khitamus syahr, penghujung dari bulan Ramadan. Dan kita sudah berkurang 3 hari. Berarti sepekan ini adalah khitamnya, penghujung bulan suci Ramadan. Dan amal kita itu ditentukan oleh akhir, penghujung dari yang kita lakukan dalam kesempatan hidup kita. Wa al-a'mal bil khawatim, katanya. Bahwa ukuran amal-amal kita itu akan dilihat bagaimana akhir dari aktivitas kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah, Allah ya Allah biha, ya Allah biha,
ya Allah bihusnil khatimah. Karena itu yang selalu kita inginkan, selalu kita harapkan, karena ukuran amal itu tergantung pada bagaimana kita menutup. Kalau Ramadan kita semangat dari awal tapi ternyata di akhirnya kurang bagus, itu yang menutupnya kurang bagus, itu dikhawatirkan ya juga mempengaruhi apa yang sudah kita upayakan sejak awal. Makanya kalau dikatakan puncak dari ibadah Ramadan itu ada di 10 malam terakhir. Bahkan ada seorang Sufyan Tsauri rahimahullah sampai-sampai mengatakan berdoa di malam Lailatul Qadar lebih aku sukai daripada sholat. Padahal sholat juga doa kan. Ya. Tapi doa-doa, permohonan, permintaan, bukan berarti dia menafikan sholat, tapi bahasanya lebih dia sukai daripada sholat sunnah, bukan sholat wajib. Jangan dipahami sholat wajib, itu udah wajib mah pasti ya. Tapi dia lebih banyak kalau dibandingkan dengan mungkin selama ini orang lebih banyak mengejar sholat qiyamul lail, doanya hanya 5 menit, 10 menit. Bagi beliau, Sufyan Tsauri mengatakan doanya bisa lebih panjang daripada sholatnya. Karena dia lebih memilih memperbanyak doa. Tentu dengan segala sikap kita dalam berdoa. Tadarruan wa khufyah. Kalau perlu ya meneteskan air mata. Karena salah satu yang diharamkan Allah masuk neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam di terakhir di bulan suci Ramadan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan riwayatnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya atau tali pinggangnya. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu atau layali wa aiqadha ahlahu. Ya, mengencangkan ikat pinggangnya dalam artian ya beliau fokus untuk ibadah dan menghidupkan malamnya. Mungkin yang biasanya kita tidur sekian jam jadi berkurang sekian jam. Dan orang yang sudah terbiasa bangun malam, mau tidur jam berapapun tetap dia akan terbangun sebelum saat jadwal bangun malam. Tapi orang yang tidak biasa bangun malam, maka mau tidur selama apapun tetap aja dia susah bangun malamnya. Ketika seorang ulama ditanya, apa sih yang menyebabkan susah bangun malam? Maka jawabannya, orang yang susah bangun malam itu karena terhalangi oleh dosa dan kesalahannya. Makanya perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa supaya kita dimudahkan untuk bisa bangun malam. Ya. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasul tidak sendirian, dia juga mengkondisikan keluarganya ya untuk sama-sama melaksanakan ibadah di malam hari itu. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah, Ustaz, kami sedang haid 10 malam terakhir ini,
apakah kami akan mendapatkan Lailatul Qadar? Saya bilang memang Lailatul Qadar hanya untuk yang bersuci saja. Allah siapkan Lailatul Qadar untuk siapapun yang mau bersungguh-sungguh. Kuncinya satu, bersungguh-sungguh. Orang yang sedang halangan, orang yang haid, itu hanya dilarang oleh Allah melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Tapi masih banyak ibadah lain yang bisa dilakukan. Segala aktivitas kebaikan, segala aktivitas ibadah. Jadi jangan sampai kita memahami, oh ibadah itu cuma sholat, puasa, sehingga ketika haid, wah saya nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, berarti saya nggak bisa ibadah. Tidak. Ibadah itu segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan itu bernilai ibadah. Maka kita bisa bersedekah, bisa membantu orang-orang menyiapkan sahur. Itu juga bagian dari ibadah. Maka ibu-ibu itu sebenarnya kalau dia rutin dan rajin menyiapkan sahur setiap malam di malam terakhir, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka dia akan melewati malam itu. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Kalau Rasul memerintahkan untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, maka kesempatan perbanyak istighfar. Ya. Maka dia akan mendapatkannya malam itu. Dan itu adalah bagian dari ibadah. Ibunda Aisyah juga suatu saat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, andai aku dapati malam 20 atau malam Lailatul Qadar itu, kira-kira apa yang harus aku ucapkan atau aku mintakan atau aku lakukan? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang luar biasa. Singkat, tapi itu luar biasa. Kenapa al-afu? Al-afu itu artinya menghapus. Tapi kadang-kadang suka diplesetkan oleh kita, oleh anak-anak kita. Iya deh, aku maafin. Tapi nggak aku lupain. Tak percuma kalau dimaafin nggak dilupain. Karena kata maaf itu dari kata al-afu. Artinya menghapus. Ada yang memberikan penjelasan bahwa al-afu itu menghapus kesalahan sekaligus menghapus catatan dari buku catatan amalia amal kita. Jadi ketika Allah memberikan al-afu kepada kita, maka kesalahan di buku catatan kita itu akan terhapus dan tidak akan kita temukan lagi nanti di akhirat. Beda dengan istighfar. Kalau istighfar Allah memaafkan, tapi catatan kesalahan kita masih tertulis di situ. Mana yang lebih dahsyat? Tentu al-afu, karena dia menghapus, tidak ada jejak. Maka kalau sudah memaafkan, jangan ada tapi-tapi. Ya. Dan jangan kembali suatu saat diungkit. Karena tidak sesuai dengan kalimat yang diucapkan al-afu tadi. Ya, kata maafnya tidak sesuai. Maka Rasul mengajarkan, dan itu dia menjadi sunnah pada kita semua, untuk mendapatkan al-afu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau banyakan fa'fu anni, kalau untuk sendiri. Ya. Tentu banyak sekali aktivitas ibadah. Ya, kita mau qiyamul lail, mau tilawah, memperbanyak doa, beristighfar,
bersedekah, dan amal kebaikan lainnya bisa kita lakukan di malam itu. Bahkan ada sebagian yang, nanti saya mau bayar zakatnya malam ganjil, nanti saya mau sedekahnya di malam-malam ganjil saja, saya mau nanti eh, ngasih bantuan buka atau sahur di malam ganjil. Karena tadi itu juga salah satu bagian dari upaya kita untuk berburu, untuk mengejar, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang almarhum. Almarhum bukan bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Almarhum itu orang yang dirahmati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang al-mahrum. Ya, dua kata yang bertolak belakang. Ya, selama ini kita tahu almarhum itu orang meninggal ya almarhum gitu ya. Padahal itu kan doa buat mereka. Semoga Allah merahmati mereka. Nah, kita juga masih hidup kan butuh rahmat Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan itu dan mendapatkan rahmat. Jadi karena dalam hadisnya paman haramallahu faqad hurim, jadi dia mahrum. Tidak akan mendapatkan, yang tidak mendapatkan rahmat itu mahrum namanya. Maka kebalikannya adalah marhum. Ya, kebalikannya adalah, awas jangan salah ya. Marhum. Ya, kita menjadi marhum. Ya, marhumun, ya, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selama ini kita sering mendengar apa Ustaz tanda-tanda bahwa itu malam Lailatul Qadar, udah nggak usah disibukkan dengan urusan mencari tanda deh. Karena kalau kalau mencari tanda nanti takutnya kita masuk ke dalam ria ya, ke dalam saya tadi malam alhamdulillah saya merasa nyaman, saya tenang, pagi-pagi kok langit terasa lebih cerah ya. Berarti kita mendapatkan dong Lailatul Qadar. Itu mah urusan Allah. Gak usah lagi diungkit-ungkit, gak usah lagi disebut-sebut. Tinggal kita berharap dan berdoa mudah-mudahan. Kalaupun kita mendapatkan perasaan itu, saya lebih cenderung gak usah diungkapkan kepada orang lain. Yakfi bainaka wa bainallah. Yakfi itu cukup antara kita dengan Allah saja. Ya, biar tidak ternodai, terkotori dengan tadi. Biasa kan kalau setan itu membisikkan perasaan-perasaan bangga dan lain sebagainya dalam ibadah, itulah yang harus kita hindari. Jadi tanda-tandanya meskipun para ulama juga menyampaikan tanda-tanda bahwa ini malam Lailatul Qadar dan sebagainya, tapi para ulama yang lain tidak menyibukkan diri juga dengan urusan tanda-tanda, tapi disibukkannya bagaimana kita bersungguh-sungguh, kuncinya itu aja. Bagaimana kita bersungguh-sungguh di sisa malam terakhir di bulan Ramadan ini, insya Allah akan mendapatkannya. Bentuknya seperti apa dan lain sebagainya, itu Allah yang Maha tahu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya, bukan orang-orang yang terhalang untuk mendapatkannya. Ya. Di sini juga kita berjuang. Memang kalau berbeda dengan di negeri-negeri yang mayoritas, kalau di negeri-negeri yang minoritas, karena mereka juga sampai Lebaran saja kalau bukan hari libur ya mereka harus masuk. Tantangan terbesarnya begitu. Sehingga banyak di antara mereka yang betul-betul ingin bersungguh-sungguh, mereka ancang-ancang. Khusus untuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, mereka mengambil cuti. Nah, di kita mah nggak ada cutinya. Di Indonesia kita nggak ada cuti, karena emang libur. Nah, kita memberikan sarana dan fasilitas waktu yang sedemikian luas, sedemikian terbuka, ya, buat kita semua. Jangan sampai kalah sama orang-orang yang sibuk, tapi kemudian mereka udah siap-siap jauh-jauh hari meminta cuti khusus untuk 10 malam terakhir sampai Lebaran.
Nah, kita nggak ada cuti karena emang sudah libur. Masa kita mau kalah? Padahal peluang di hadapan kita peluang yang luar biasa. Sekali lagi, ini pelajaran berharga yang saya dapatkan dari teman-teman di sini. Ternyata kesungguhan mereka begitu besar untuk mendapatkan, untuk menjaga keimanan mereka, jar malam Lailatul Qadar. Padahal kita tahu bahwa semakin besar effort, semakin besar upaya, semakin besar tantangan, kita tahu ya inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah siapkan itu akan sebanding dengan besarnya ujian, besarnya upaya, usaha, besarnya effort yang dilakukan teman-teman di sini itu luar biasa. Mereka pasti akan mendapatkan pahala yang jauh lebih lebih besar. Kita yang serba mudah, serba gampang, ternyata masih asyik dengan kebiasaan kita, sehingga banyak lalainya dengan urusan ibadah. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan ini menjadi spirit, menjadi motivasi buat kita semua untuk bisa lebih baik lagi. Kita saling doakan, teman-teman di sini juga terus mendoakan kita yang ada di tanah air, teman-teman di tanah air juga kita doakan teman-teman yang ada di negara-negara minoritas supaya mereka bisa istiqomah, tetap menjaga keimanannya. Terpenting adalah bagaimana mereka menyiapkan generasi selanjutnya supaya sekali lagi cahaya Islam ini bisa terus Waalaikumsalam besar warahmatullahi wabarakatuh. Islam ini akan bersinar di negeri Eropa. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah ya Rabbi. Aku ada astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali, insya Allah di suasana sore ya. Kalau di sini agak apa namanya, gerimis-gerimis ya, gerimis-gerimis mengundang, ditemani dengan tadi kajian yang luar biasa dari guru kita Ustaz Ki Haji Abdul Rasid LCMAG. Beliau merupakan ketua 2 Yayasan Pendidikan Islam Al-Mutajam Salatima, dan beliau juga ketua MPDI ya, Majelis Pesantren Dakwah Indonesia. Masya Allah luar biasa, jazakumullah khairan. Materinya Ustaz sangat sangat menginspirasi sekali bagi kita semua, dan banyak hal yang bisa kita petik ya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Dan sebelum kita ke pertanyaan chat, kami persilahkan dulu barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Nah, ada yang mau bertanya secara langsung, kami persilahkan bisa on cam-nya dan nanti bertanya langsung ke guru kita Ustaz Ki Haji Abdul Rasid LCMAG. Barangkali ada, kami beri kesempatan dulu mungkin. Kalau tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Sepertinya ada nih. Ustaz Nana? Assalamualaikum. Barangkali ada yang mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rashid, Kang Haji Damang. Sehat selalu di sana. Ada satu yang menggutik ya. Bahwa Ramadan terakhir agak menyisakan hati. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk lebih istiqomah dan juga menjadikan satu motivasi untuk lebih baik tiap tahunnya ke depannya insyaallah. Itu saja Ustaz. Salam silaturahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ada pertanyaan Bu Maruyah itu ada di chat.
Baik, saya coba menanggapi chat ya yang masuk terkait dengan yang tidak sempat untuk beriktikaf di masjid. Eh, Hadirin wal hadirat, saimun wa saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar juga bukan khusus untuk orang masjid, tapi untuk semua orang. Kenapa dikaitkan dengan iktikaf? Kenapa dikaitkan dengan masjid? Ya karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui hadis-hadisnya. Tapi tidak berarti bahwa Lailatul Qadar hanya dimonopoli oleh orang-orang yang ada di masjid. Tidak. Karena semuanya, siapapun yang melaksanakan ibadah di malam itu, dimanapun. Cuma tentu ada keutamaan ketika mereka sedang ada di tempat ibadah. Dan kita tahu untuk ibu-ibu juga ada yang bolehkan itikaf di masjid. Ada juga para ulama yang menyampaikan bahwa ibadah terbaik bagi kaum wanita adalah di rumahnya. Jadi tadi saya sampaikan, ibu-ibu setiap malam bangun untuk masak, sahur, itu kan waktunya masih waktu malam. Karena dalam ayatnya disebutkan hatta matla'il fajr, sampai terbit atau masuknya waktu fajar, baru malam Lailatul Qadar itu selesai. Nah, kalau kita bangun sebelum atau bangun di waktu sahur, itu masih bagian, bahkan waktu sahur itu kan disebutkan sebagai waktu terbaik dari waktu yang Allah sediakan. Ya, sepertiga malam terakhir itu juga bagian waktu terbaik di mana kita dianjurkan untuk banyak berdoa, banyak beristighfar. Jadi ibu-ibu yang masak, ya sambil masak juga sambil istighfar. Sambil masak juga sambil banyak berdoa, banyak berzikir. Insya Allah ya itu akan mendapatkan. Ya, kalau Allah hanya mengkhususkan bagi yang itikaf saja, ya kasihan umat ini yang itikaf berapa persen sih? Berapa orang sih gitu ya. Kadang-kadang itikaf yang kita lakukan juga berbeda dengan itikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena di situ ada fikih itikaf ya. Jadi kalau ibu-ibu mau mendapatkan malam itu, ya silakan setiap malam di rumah baca Al-Quran, setiap malam di rumah berzikir, setiap malam di rumah berdoa, bisa sholat sendiri, sholat malam, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, termasuk mungkin silaturahim. Silaturahim kan ibadah, menelepon silaturahim melalui udara gitu, itu juga bagian dari ibadah. Malam itu mungkin kita telepon siapa, ya, idkhalus surur, membagi kebahagiaan kepada orang lain walaupun hanya dengan kata-kata, itu juga ada bagian dari ibadah kan yang dianjurkan kepada kita. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati. Tadi sampaikan yang haid saja masih punya kesempatan untuk mendapatkan malam itu. Ya, apalagi yang sedang tidak haid, lebih banyak harusnya kesempatan untuk beribadah di malam bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kasih cek ya, Aduh, jazakumullah kasih atas jawabannya. Tadi menjawab berarti pertanyaan yang dari Bu Heni dan Teh Yaya ya. terakhir ya. Kemudian ada Untuk pertanyaan untuk yang pertama, ya, untuk yang pertama apakah sebaiknya setiap malam terakhir? Betul, tadi sudah disampaikan. Itu rahasia. Kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh, kuncinya itu. Jadi udah terbahas sebenarnya. Ketika perbedaan itu juga harus memotivasi kita. Jangan-jangan
malam ganjilnya yang kemarin, bukan yang sekarang. Itu juga memicu kita untuk terus berupaya bersungguh-sungguh mengejar malam Lailatul Qadar. Apakah orang sedang tidur saat i'tikaf bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar? Gimana Ustaz? Ya. Tentu dilihat tidurnya. Tidurnya doa dulu kagak? Ya. Kalau hanya tidur doang semalaman nggak ngapa-ngapain ya ngapain juga i'tikaf di masjid gitu ya. Tapi yang jelas yang disebutkan tentu aktivitas ibadah. Kalau tidur itu kita mulai dengan berdoa, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka tidur itu juga bagian dari ibadah, insya Allah. Tapi tentu berbeda orang yang mendapatkan tidur dengan orang yang sedang melaksanakan sholat. Masya Allah. Pertanyaan dari yang lain sudah? Ya udah semua ya? Sudah. Oke. Baik. Silakan. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, luar biasa. Sudah terjawab semua pertanyaan tadi. Oh, ini ada tambahan nih, lagi tilawah ketiduran. Nah, ini mungkin yang termasuk tadi disampaikan oleh Ustaz Rashid, tidak datang niat tidur ke masjid begitu ya, tapi memang betul-betul niat beribadah di masjid, entah tilawah dan lain sebagainya, namun karena mungkin ngantuk akhirnya ketiduran. Nah, itu. Baik, luar biasa. Ya, maksudnya gini, begitu tilawahnya waktu maghrib, ketidurannya sampai subuh. Oh iya. Gak mungkin juga kan? Itu kan masih, karena bentangan malam itu kan dari azan maghrib sampai azan subuh. Betul. Kalau bahasanya ketiduran, ya insya Allah kan masih ada. Kalau bangun lagi masih ada waktu untuk kemudian melanjutkan ibadahnya. Iya, betul. Insya Allah. Siap, Insya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Ini sepertinya baru mulai tapi tidak terasa nih, waktu sudah menunjukkan 17.15 ya, 17.15. Dan kita sudah sampaikan untuk 1 jam saja, dan mungkin mohon izin barangkali ada yang bertanya lagi nanti bisa disampaikan saja ke panitia, gitu, nanti akan kita sampaikan langsung ke pemateri, ke Ustadz Rashid. Dan Ustadz izin mungkin ada closing statement yang sekaligus menutup disampaikan kepada para hadirin yang menyaksikan. Iya, pada semua yang hadir, terutama aktivitas akademika Al-Multazam, saya ingin menyampaikan jazakumullah khairan. Pertama, atas segala juhud antum semua, mudah-mudahan segala aktivitas kita jadi bagian dari kebaikan dan catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atas nama pribadi, atas nama lembaga dan atas nama keluarga juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin nggak sempat untuk terlibat di agenda family gathering terakhir ya, karena perbedaan waktu yang cukup signifikan. Saya ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan kealfaan pada antum semua. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan ini dan kita keluar dalam kondisi sama-sama bersih dari berbagai perasaan, bersih dari berbagai ghil yang ada dalam diri kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, dan pada saatnya nanti juga ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama berdoa. Anak doakan antum sehat selalu, berkah juga, diberikan keberkahan, dan bisa kembali bergabung di Allahumma taqabbal minna salat dan fa'fa'na ya karim
hadanallahu iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya dan selamat beraktivitas kembali. Masya Allah luar biasa di tengah kesibukan beliau berdakwah di negeri Belanda di Eropa sana masih menyempatkan waktu ya untuk kita semua untuk berdiskusi di sini terkait dengan menjemput Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah jaga beliau kesehatannya, fisiknya dan lain sebagainya sehingga bisa menunaikan amanah tuntas begitu dan bisa kembali lagi bergabung bersama kita di Indonesia. Gitu. Baik Bapak Ibu dan sahabat Amal Tajam semua, tidak terasa ya waktu Nah, ini. izin duluan ya, mau Oh iya, persiapan Jumat. siap Ustaz. Oh Assalamualaikum. iya ya, Jumat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh di sana jam 11 surut ya, udah mau Jumatan. Kita udah menjelang maghrib ya. Ini perbedaan waktunya signifikan sekali, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Al-Multajam semua, hatur nuhun, Ustaz, moga sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti itu agenda kita, ya, agenda Safari Ramadan Global yang kita mulai di awal Ramadan, Jumat pertama dulu ya, dimulai dengan Dr. Agus. Kemudian kita masuk dari Indonesia masuk ke Jerman, ya, Ustadz Adin. Kemudian masuk ke Jepang oleh Ustadz Dudung dan kita tutup pada sore hari ini oleh Ustadz Rashid dari negeri Belanda. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu dan sahabat Al-Multajam semua yang sudah memantengin terus agenda Safari Ramadan Global dan kami dari kru Safari Ramadan Global mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyelenggarakan agenda Safari Ramadan Global ini tentunya banyak kekurangan dan lain sebagainya dan kami menanti saran masukan dari sahabat Al-Multajam semua dari Bapak Ibu semua mungkin agenda-agenda di Ramadan tahun depan ya itu bisa silakan memberikan sarannya kepada kami semua dan kami akan ramu sehingga agenda Ramadan berikutnya jauh lebih baik lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua mengikuti terus agenda Safari Ramadan Global dan bagi yang belum sempat ikut, kami pun meliput agenda ini dan bisa ikut di YouTube-nya Al-Multajam. Jangan lupa subscribe ya. Gitu ya untuk YouTube Al-Multajam ini. Silakan bisa disaksikan di sana cuplikan dari Safari Ramadan Global dari yang pertama, kedua, ketiga sampai episode terakhir sore hari ini. Di Indonesia sore hari, di Utrecht ya, Utrecht Belanda siang hari. Mau Jumatan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Amal Tajam semua, demikian agenda pada sore hari ini dan seluruh rangkaian Safari Ramadan Global selama 4 episode ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di agenda Ramadan tahun depan gitu ya, di Al-Multazam. Oke, terima kasih. Mohon maaf kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu lagi dalam agenda spesial Ramadan tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.